Seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Apa kabar semuanya? Kita sebentar aja ini nanti membahas mengenai shortlist ya. Sudah dibuka materinya? Belum sempat, Pak. Belum sempat, baik. Jadi pembahasan di siang hari ini mengenai shortlist ya. Jadi untuk apa ujian nanti ini ya. Jadi UTS-nya nanti mengenai shortlist ini. Nah, sebelum ke materi shortlist, ada yang sudah pernah membuat shortlist suatu naskah gitu? Mas Ulil mungkin atau Mbak Rahel Diajeng, belum pernah ya? Halo? Masuknya ke storyboard gitu, Pak. Iya, seperti itu. Jadi udah pernah ya, cuman ini lebih spesifik ya dia nanti. Jadi shortlist itu merupakan alat ya atau tool ya yang dipakai untuk organisasi pengambilan gambar ya, atau pembuatan animasi ya. Jadi shortlist itu berupa spreadsheet yang berisi breakdown dari skrip ya. Ya, ini mengarah ke storyboard ya, berakhir ya. Iya, Pak. Dan jenis shot serta deskripsinya. Di shortlist itu terdapat berbagai macam template ya, atau juga bisa dirancang sendiri. Bikin rancangan sendiri juga bisa ya, format shortlistnya. Bahkan shortlist itu bisa ditambahkan gambar atau video sehingga menyerupai storyboard. Nah, itu di pertemuan ke-7 itu sudah saya share juga sebenarnya template-nya. Ini adalah contoh dari app-nya ya, ini dari studiobinder.com. Jadi nanti bisa dibuka atau kita buka bersamanya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di mana ini? Bawah kali ya. Nah, ini. Nah, bentuknya seperti ini sih nanti. Ini kalau pakai app, cuman lebih mudah bikin template aja sendiri, ya, lewat Word itu. Sebentar ini agak lambat internetnya ini. Atau mungkin servernya Studio Bindernya ini ya mungkin. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini kalau aplikasi yang dari Studio Binder ini. Nah, dia dijelaskan di sini ya. Di shot pertama itu dia apa ya, WS, kemudian kamera angle-nya apa kan gitu ya. Dia jenis shotnya apa? Ini kan WS ya. Kemudian eye level, static, handheld ya. Shot di kedua itu apa? Ya. Seperti ini ya. Ini contohnya. MCULA, ya, iya nggak apa-apa. Ini dari Studio Binder sebenarnya. Kemudian kembali ke sini sebentar.
Nah, ini dia. Jadi dia di cluster ya ini. Di shot pertama dia ini eksteriornya apa, shotnya jenisnya apa, kemudian kamera angle-nya dia pakainya apa, AY atau bird atau apa gitu ya. Kemudian kamera move-nya dia statik atau dinamik atau pan atau apa gitu. Kemudian untuk audionya itu apa jenisnya ya, VO ya, ini voice over ya. Kemudian subjeknya itu siapa, kemudian deskripsi dari shot-nya itu sedang ngapain. Ini dari sampelnya Studio Binder. Nah, ini penampakannya tadi ya, sampel dari shot list-nya. Kemudian ada juga dari yang lain, misalkan ini dari apa ini ya. Kalau ini buat sendiri kayaknya shot list. Free shot list template, coba kita lihat ya ini ya. Di YouTube-nya ya. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between. Today, I wanted to talk about using a shot list to stay more focused and organized on your next shoot. And stick around until the end of the video because I've created a free shot list template that I'm going to share with you guys. And that's coming up right now. Hey guys, Ryan Camp with the Piedmont Motion Picture Company. Thank you so much for joining me. Suaranya terdengar ya? Halo? Terdengar, Rada Pak. kresek-kresek, Pak. Kresek-kresek ya? Kok masih gitu ya? Agak Apa kresek-kresek dikit. laptop saya apa ya ini? Tapi terdengar ya? Today. First off, I just wanted to really Ya, dengar. apologize for this week's Captionnya video. juga kelihatan. Really trying to get more consistent with my uploads. This is one of the reasons the video is late this week because we got a new puppy named Baby. Meet Baby. This is our 3-month-old golden doodle. If you've ever had a new puppy, Saya lewati ya, it sampai takes a sini lot of aja ya, work to biar tidak terlalu lama. show you the best way to create and fill this thing out. Okay, guys, so after you download my free shot list templates, you pull them up. This is basically similar to what you're going to be seeing, except for I have my image for Fever Dream down here. At the top, you'll see the title shot list for Fever Dream. Copyright information. Here you can write your name, written by, and probably the date. I'll have the date in there. And I added this here, you know, if you're showing your project to someone who has no idea what the project is about, you kind of want to give them a little taste of, you know, the scope, the vision, the mood. You can put an image here. And this is all part of a pitch book that I'm putting together for Fever Dream. I have, you know, the storyboards and all that stuff in there. And we'll cover a pitch book in another video. You have the draft number. This is the second time that I've edited this. You have shot number, location, shot type, camera angle, camera movement, audio notes, dialogue, and scene description. Those are the columns there at the top. Shot number is pretty self-explanatory. This is the number of shots. Every time you move your camera, that's going to be a new shot. You're going to write the number down to keep up with it. You can use that when you're slating while you're filming. Help keep up with everything in a nice, cohesive manner. Over here in Pages, this is where you add the rows and columns. See, this is a pretty lengthy document. I've got 62 shots here. It's a lot more than you think once you start writing this stuff down, how many different shots and takes you're going to have. Okay, and then we got, you know, shot number, and then we got location. Here it says exterior, EXT, that's what that stands for. Interior would be INT, of course. It's script lingo. This is my backyard. I'm going to be filming in my backyard, so I have that written down here so I don't forget. Shot type, this is where you would put like wide, medium, close. Pretty self-explanatory. For camera angle here, I'll usually put like eye level, low to the ground, down on your subject, or like an over the shoulder shot. You can write stuff like that here. Camera movement, you know, you can put panning, tilting. Is the camera operator going to be spinning in place? Is he going to be using a stabilizer? Audio notes. This is a new one I added. I have not put this out yet.
this project. But here you could put down various sound effects like footsteps, wind blowing through the trees, birds calling, that sort of thing. Usually stuff that is not going to be for to get a camera, maybe some ideas you have you don't really get, or just to set the tone when you're filming. In this scene, I'm going to do some wind, so you wouldn't forget that. The dialogue, you wouldn't have to fill out every bit of dialogue here. You can use your script for that kind of stuff. You're going to script to go along with the shot list. Here you can even write down, just yes, is there going to be dialogue in this scene, so you don't forget that there's going to be dialogue. Yes or no, or you could write out every bit of dialogue. Like scene description, this is where I get as detailed as possible about what's going to be happening in the scene. This is how I write a shot list for my projects. I think they're an invaluable tool. They save you a lot of time. I guarantee if you sit down and take the time to write out a shot list, do storyboards, write a script, you're going to get to the set. You're going to be a lot more confident. You're going to be a lot less stressed out, knowing exactly what needs to be done. And you've already gone over it in your head, and you have everything laid out like this. It's really going to help you out on the day of the shoot. I hope you guys will go check out the Patreon page and download these free templates. And remember, we're going to have a lot more stuff like this coming to our patrons, but this one is available to everyone for free. And while you're there, please take a minute to vote in the poll that I posted about what you would like to see more of on the channel. It'll be very beneficial to me, and it'll let you guys help shape the future content that we've got coming up. Question of the day: do you prefer shot lists, scripts, or both? Let me know in the comments, and let me know why you prefer one or the other. Okay, guys, I hope this video has been very helpful to you. Please give this video a like. Please subscribe if you haven't already. Oke, kembali lagi ke sini. Itu sampel dari shortlist yang dia buat sendiri ya sebenarnya. Itu filmnya kan Fever Dream gitu. Dia analisa kemudian dimasukkan ke dalam shortlist tabelnya itu apa saja. Kembali ke sini lagi. Nah, ini contoh dari premiumbit.com ya ini. Ini ke app dari premiumbit.com, tampilannya seperti ini untuk shortlistnya. Dengar ya suara saya ya. Kemudian ini adalah dari Little Neo Creative ya. littleneocreative.com shortlist. Coba kita buka aja. Sama aja ya. Sama aja dengan maaf ya. Nah, itu tadi contoh-contoh aplikasi dari shortlist yang ada di dunia maya ya. Dari Studio Blender, kemudian tadi apa lagi? Yang ini dari Premium Beat, kemudian Little Neo Creative ya. Dan juga ini dari YouTube tadi. Kemudian ini contoh yang sudah ada dari template itu ya di Kulino yang sudah saya share. Sebenarnya untuk shortlist itu kita buat sendiri aja lebih gampang malah ya. Tidak perlu kita ambil dari aplikasi yang ada di internet. Nah, di sini di cluster scene, shot, kemudian elemen shot-nya itu apa, deskripsinya apa ya. Dan di sini kompletnya di apa kan itu ya. Deskripsi dari shot-nya. Jadi scene ini juga nanti tergantung Mas Mbak juga di klasternya seperti apa juga bisa ya. Kalau lihat di atas-atas ini kan dia klasternya berdasarkan shot, lokasi, tipenya shot ya, deskripsinya shot, sama case-nya dan props ya. Props itu apa ya? Beda lagi kalau yang premium bit ya. Premium bit lebih banyak ini ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 ya. Sampai 15 cluster dia. Nah, itu soal shortlist. Dan nanti untuk OTS-nya itu juga
Mas dan Mbak akan disodorkan sebuah naskah ya. Ada sebuah naskah nanti baru dibuat shortlist-nya ya. Dan nanti UTS-nya itu take home. Lebih menggembirakan ya sepertinya ya. Mau take home atau apa tidak? UTS-nya. Halo, wah, pada kemana ini? Udah pergi semua ini. Take home aja kok ya. Iya. Pasti pilihnya nanti pada take home ya. Jadi nanti ada sebuah naskah, kemudian Mas analisa atau Mbak analisa ya, dibuat line shot-nya dari naskah itu, kemudian dirancang shot-nya ya dari naskah tersebut, dan pastinya argumennya itu beda-beda ya. Jadi kok eh, milih shot ini itu kenapa, itu nanti ada argumennya sendiri-sendiri. Untuk naskahnya nanti saat ujian aja saya berikan. Untuk tesnya mengenai shortlist adalah seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan soal shortlist? Silakan Mas Idan. Jadi tugasnya itu suruh menjelaskan kenapa shortlist-nya dibuat seperti itu gitu. Gitu kah? Bukan tugas, itu UTS Mas Idan. Iya ya, maksudnya gitu. Ya itu nanti kriterianya. Jadi kriterianya dibuat line shot-nya ya. Sama kayak template yang saya berikan itu. Jadi shot pertama elemennya shot-nya itu apa aja ya. Kemudian deskripsinya apa. Jadi dibuat rancangan shot dari naskah pendeknya. Seperti storyboard itu loh yang dibilang tadi Mbak Rahel. Di gambaran ya. Ya, itu ilustrasinya. Untuk ilustrasinya bisa diberikan di sini. Ya mungkin itu saja soal shortlist. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi nggak lama-lama ini. Karena Masih belum. ya gimana Mbak Rahel? Berarti kita nanti boleh ambil contoh kayak template-templatenya tadi ya Kak, berdasarkan itu ya. Ya boleh. Atau mungkin pakai template yang sudah saya sediakan di Kulino juga boleh. Atau mau template-nya yang dari Kulino di-improve lagi, dikembangkan lagi juga boleh. Sampelnya bisa ngambil dari contoh-contoh yang ada di PPT tadi. Nah, untuk naskahnya nanti satu, cuman jawabannya pasti akan beda karena dilihat dari sudut pandangnya sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin nanti jawabannya itu sama, itu presentasinya juga ada sih, cuman nggak terlalu besar. Makanya tadi saya bilang kenapa kok ngambil shot ini gitu. Alasannya itu apa? Di setiap shotnya itu dari naskah yang sudah saya sodorkan nanti. Itu ya, soal shortlist. Mas Ulil ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Mas Vanes? Enggak ada, Pak. Ada. Kalau yang lain? Mas Dwi mungkin? Belum, Mbak. Belum ya. Karena di dalam shortlist itu kan sebenarnya Mas sudah pelajari semua ya. Mulai dari shot tipenya, kamera levelnya, kamera angle-nya, kamera movement-nya, itu kan sudah Mas pelajari semua kemarin. Sama tugas-tugasnya itu ya. Tinggal nanti dimasukkan aja di dalam sebuah shortlist gitu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Misi Pak, saya masih kurang ngerti maksudnya itu nanti diilustrasikan terus atau tinggal menjelaskan kenapa shadowless-nya dibuat seperti sekian gitu gimana? Untuk lebih jelasnya nanti minggu depan ya Mas Silan, di saat UTS. Nanti saya bagikan soalnya, Mas Silan boleh perhatikan, nanti kalau ada kebingungan silakan ditanyakan besok minggu depan. Gitu. Ada masih. Yeah. Gitu, saya tadi hanya menceritakan gambaran dari UTS-nya saja. Intinya UTS-nya itu nanti ada sebuah naskah,
kemudian dibuat shortlist-nya gitu aja. Nah, shortlist-nya itu contohnya bisa dari aplikasi yang ada di Studio Binder, Premium apa tadi? Aduh lupa saya. Premium Bed apa tadi? Premiumbit.com sama littleneocreative.com. Ya, itu bisa diadopsi dari situ atau mungkin nanti satu UTS bisa juga menggunakan template yang sudah saya berikan di Kulino ya. Tinggal nanti dimasukkan ke situ naskah ini, bagian ini dia masuknya apa? Shot pertama misalkan dia menggunakan kamera level yang apa, kemudian kamera angle-nya yang apa ya, movement-nya yang apa, shot tipenya juga yang apa. Itu Mas yang menentukan sendiri nanti sama Mbak. Kalau misal bikin sendiri kayak gambar sendiri itu bisa nggak? Maksudnya bikin gambar sendiri. Template-nya kan Oh, template-nya maksudnya. Bikin template sendiri gitu ya, bukan bikin gambar sendiri, saya bingung kadang itu. ya gambar template-nya sendiri maksudnya. Bikin template sendiri ya monggo silahkan, referensinya yang saya berikan tadi, tapi kan lebih enak itu kan ya monggo sih terserah gitu ya. Untuk shortlist template-nya monggo terserah. Kalau mau bikin sendiri ya monggo silahkan. Ada lagi selain Mas Dilan pertanyaan mungkin? Mbak Rere? Permisi Pak, saya Iya, mau Mbak. bertanya. Iya, Mbak Dian. Untuk deadline-nya berapa lama ya Pak? Deadline-nya itu nanti sampai tanggal 29. Oh, oke, terima kasih Pak. Ujiannya itu kan besok ya, minggu depan ya, tanggal 20 kalau nggak salah. Sudah dilihat belum jadwalnya? Belum. Belum. Jadwalnya disiapin. Iya, di Siadin itu kita tanggal 20 April ya, pukul 10.20 sampai 12.00. Diusahakan hadir semua aja. Diusahakan hadir semua karena ini kan take home. Saya khawatirnya nanti kalau nggak ada berita acara kalian nggak dianggap ikut ujian ya. Hadir aja dulu besok di pertemuan Jimit, kita record, kemudian absen di forum Kulino, setelah itu kita kerjakan di rumah. Untuk deadline-nya sampai tanggal 29. 1 minggu ya, lebih. Ada lagi pertanyaan selain Mbak Diajeng? Yang lain monggo. Tidak ada? Silakan bisa absen di Kulino. Dan mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan singkat ini mengenai pembahasan shortlist untuk UTS nanti. Kalau masih bingung, silakan japri saya lewat WA. Saya tetap akan sampaikan jawabannya ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sudah hadir. Untuk yang belum mengerjakan tugas, mohon segera dikumpulkan ya. Terutama yang terakhir itu ya, yang framing sama blocking. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Terima kasih. Oke. Ini saya share BTW nanti. ini Gimana? BTW ini yang datang cuma dikit loh. Iya, begitulah teman kalian ya. Tahunnya